Terima kasih Mirsa, masih bersama kami di seputar Bali. Sebanyak 128 orang pengurus LPD dan pendesa adat se-Kabupaten Jembrana mengikuti pelatihan standarisasi profesi. Pelatihan digelar Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali bersama Lembaga Pemberdayaan LPD Kabupaten Jembrana ini bertujuan meningkatkan kemampuan SDM pengurus LPD dan pendesa adat. Ketua Panitia Gusti Ngurah Komang Astina mengatakan, pelatihan standarisasi profesi pengurus LPD dan pendesa adat digelar rutin setiap tahun. Pelatihan kali ini diikuti 128 orang peserta. Untuk pengurus LPD, pelatihan difokuskan pada tata kelola LPD, pemasaran, kredit, serta kesehatan dan risk rating LPD. Sedangkan untuk pendesa adat, pelatihan difokuskan pada tata kelola, Perda dan Pergub dan para rem. Pelatihan berlangsung selama 3 hari, menghadirkan para pelatih dari LPD Provinsi Bali, LPD Kabupaten Jembrana, dan BKS LPD Kabupaten Jembrana. Sumber dana pelatihan berasal dari dana pemberdayaan 5% yang disetor oleh LPD. Sementara, Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pengreditan Desa Provinsi Bali, Nyoman Arnaye mengatakan, pelatihan standarisasi profesi pengurus LPD dan pendesa adat dilaksanakan berdasarkan aturan Perda dan Pergub Bali. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan SDM pengurus LPD agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pengelola LPD dan pendesa adat. Tentu harapan kita dari pelatihan ini bahwa semua khususnya pendesa dan perjuru LPD memahami apa tugas mereka masing-masing. Seperti tadi disampaikan, tugas pendesa itu memang juga cukup banyak di LPD, terutama bagaimana dia menggerakkan keramonya terhadap bagaimana keramo itu semuanya mau ke LPD. Sehingga kita sering mengatakan LPD itu akan disebut metaksu apabila seluruh keramo itu mau mendukung LPD-nya. Nah, kemudian untuk di tingkat perjuru LPD, bahwa kita harapkan pelatihan ini dia benar-benar memahami pertama bagaimana mengelola LPD itu dengan benar. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana, Ide Bagus Awangge mengapresiasi kegiatan pelatihan standarisasi profesi pengurus LPD dan pendesa adat. Menurut Ide Bagus Awangge, kegiatan ini memiliki peran dalam mengembangkan LPD ke depannya dan menjaga keajikan Bali. Setelah pelatihan ini, berbagai wawasan dan pengetahuan tentang LPD dapat ditindaklanjuti oleh pengurus LPD dan pendesa adat sehingga dapat memajukan pengelolaan LPD ke depan di tengah ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan sejenisnya. Mengapresiasi sekali untuk keberadaan daripada pelatihan, kelanjutan daripada pelatihan ini nantinya bisa ditindaklanjuti oleh khususnya dari pengurus LPD memahami aturan-aturan LPD, kemudian didukung oleh semua desa. Ide Bagus Awangge menambahkan, keberadaan LPD sudah banyak memberikan dampak positif, antara lain mendorong pertumbuhan perekonomian di desa Pekraman, pembukaan lapangan pekerjaan, dan menjaga kepentingan desa adat dalam menghadapi kemajuan zaman. Ide Bagus Awangge juga mengatakan, kunci sukses keberadaan LPD adalah kerja keras prajuru LPD dan dukungan dari Panurekse. Kerjasama dan koordinasi yang baik diperlukan dalam menangani permasalahan LPD. Terkait perkembangan LPD, Ide Bagus Awangge menambahkan, di Kabupaten Jembrana terdapat 64 LPD, dengan rincian 50 LPD tergolong sehat, 12 LPD cukup sehat, dan 2 LPD yang baru bangkit. Selain pemerintah, LPD Jembrana diharapkan terus memberikan bantuan dan menguatkan kembali LPD yang baru bangkit tersebut, sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Suparyana dan Agus Sudiatmika